Ya, ini adalah salah satu komentar dari netizen yang mengomentari aksi demonstrasi mahasiswa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 19 Februari 2025 yang bertajuk Indonesia Gelap. Saya bacakan. Sedih ya, makan gratis ditolak, pengennya apa coba? Dari mahasiswa kalau memang mampu, ya udah diam, tidak usah makan. Biarkan untuk orang yang tidak mampu. Lanjutkan Pak Presiden Prabowo, jiwa raga kami akan mendukungmu. Ini dari akun Randy RT _mendatar M9R. Nah, jadi ini adalah salah satu dari sekian banyaknya komentar yang memberikan komentar negatif terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan bahkan beberapa akun-akun channel membangun narasi yang sama, yaitu memberikan reaksi yang negatif, menuduh bahwa demonstrasi ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik dan juga karena mahasiswa yang ikut dalam demonstrasi itu dibayar, yang kemudian mereka menyebutnya sebagai mahasiswa. Nah, jadi saya menganggapnya bahwa ini adalah tudingan yang terlalu naif. Kenapa? Karena demonstrasi ini dilaksanakan di sekitar 25 kota di seluruh Indonesia dan juga diikuti oleh semua perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Nah, jika sampai ribuan mahasiswa ini yang turun kemudian dibayar, itu akan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, dan rasa-rasanya mustahil kalau sampai ada orang atau korporasi yang mau membayari mahasiswa sebanyak itu untuk kemudian turun ke jalanan. Nah, jadi saya akan mencoba memaparkan sebetulnya apa yang menjadi landasan berpikir atau alasan dari teman-teman mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi, dan setelah itu silahkan kalian berpikir sendiri, apakah benar bahwa mahasiswa melakukan demonstrasi itu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, atau sebetulnya mereka punya alasan yang memang cukup mendasar. Setidaknya ada 3 hal utama yang menjadi alasan mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi. Alasan yang pertama yaitu adanya pemangkasan anggaran yang berdampak pada rakyat kecil. Kemudian yang kedua, kebijakan yang tidak konsisten. Dan ketiga, revisi undang-undang yang berpotensi membawa pemerintahan ke sistem otoritarian. Nah, jadi kita akan membahasnya satu-satu, dan kita mulai dari isu pemangkasan anggaran yang berdampak pada rakyat kecil. Jadi untuk diketahui bahwa Presiden Joko Widodo bersama dengan DPR sebetulnya sudah mengesahkan APBN untuk tahun anggaran 2025 dengan target pendapatan 3.000 triliun. Ini disahkan pada tanggal 19 September 2024, yaitu sekitar 1 bulan sebelum Prabowo dilantik. Nah, setelah Prabowo dilantik, kemudian Prabowo melakukan restrukturisasi atau mengubah APBN yang telah disahkan oleh Presiden sebelumnya bersama dengan DPR. Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, ini tertanggal 22 Januari tahun 2025, yang isinya melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Nah, jadi di sini walaupun bahasanya efisiensi, tetapi oleh sebagian pengamat bahasa ini hanya dihaluskan, yang ada adalah pemangkasan besar-besaran. Nah, isi instruksi ini ditujukan kepada setidaknya 8 kementerian, lembaga, dan kepala daerah, yaitu para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kepolisian, Kejaksaan, para kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota. Isinya di diktum pertama diperintahkan untuk melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja, yaitu kementerian lembaga dalam APBN, kemudian APBD tahun anggaran 2025, dan transfer ke daerah. Jadi Prabowo bukan hanya mengatur anggaran pendapatan dan belanja nasional, tetapi juga mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerah, hal yang sebetulnya tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, karena daerah, provinsi, dan kabupaten itu disebut, ya khususnya daerah kabupaten itu disebut daerah otonom, yang seharusnya berdiri sendiri dan bebas mengatur keuangan sendiri. Di diktum kedua disebutkan bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi atau pemangkasan sebesar 306 triliun di berbagai kementerian, yaitu yang bersumber dari
Anggaran belanja kementerian sebesar 256 triliun, kemudian transfer ke daerah sebesar 50 triliun. Nah, jadi biasanya transfer yang dikirim ke daerah-daerah, ke provinsi dan kabupaten, itu juga dipotong sebesar 50 triliun. Nah, kemudian Prabowo memerintahkan kepada menteri dan pimpinan lembaga untuk satu, melakukan identifikasi rencana efisiensi, yang kedua identifikasi rencana efisiensi yang sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, jadi ini belanja-belanja yang boleh dipangkas. Kemudian belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Nah, jadi di sini setidaknya ada 3 hal yang berdampak kepada rakyat kecil. Yang pertama itu belanja operasional perkantoran, kemudian bantuan pemerintah, dan pengadaan peralatan dan mesin. Nah, kenapa belanja operasional perkantoran ini berdampak kepada rakyat kecil? Dalam rapat dengar pendapat antara Menteri Budi Ari dengan DPR, terungkap bahwa ada 1.235 karyawan honorer di Kementerian Koperasi yang terancam dipecat sebagai imbas dari pemangkasan anggaran ini. Nah, kenapa bisa dipecat? Karena tenaga honorer ini masuk ke dalam belanja barang dan jasa. Jadi gaji-gaji mereka itu diambil dari belanja operasional perkantoran, bukan dari belanja pegawai. Dan kemudian bantuan-bantuan pemerintah juga ini berdampak kepada rakyat kecil. Jadi bantuan seperti bantuan untuk petani dan nelayan, kemudian bantuan seperti beasiswa dan lain sebagainya, itu juga ikut terdampak. Nah, khusus kepada Kementerian Keuangan diinstruksikan untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja Kementerian tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf A. Kemudian menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B yang berasal dari. Nah, jadi ini daftar pemotongannya ya, yaitu dipotong dari kurang bayar dana bagi hasil sebesar 19 triliun, alokasi dana umum 15 triliun, kemudian alokasi khusus fisik 18 triliun, kemudian dana otonomi khusus sebesar 500 miliar. Nah, dana otonomi khusus ini khusus untuk daerah Papua dan Aceh, dan ini pun dipangkas sebesar 500 miliar. Maka kemudian ketika kita melihat video viral kemarin, ada beberapa anak-anak pelajar dari Papua yang melakukan aksi demonstrasi menolak makan bergizi gratis, itu karena biaya otonomi khusus ini dipotong oleh pemerintah. Nah, di Papua anak-anak dari SD sampai perguruan tinggi mereka sekolah. Nah, di Papua anak-anak sekolah dari SD sampai perguruan tinggi itu didanai dari dana otonomi khusus. Nah, jadi ketika dana otonomi khusus ini dipangkas, maka biaya-biaya sekolah mereka itu terancam, akan terputus, dan orang-orang tua harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Nah, dana keistimewaan dari Yogyakarta juga dipangkas sebesar 200 juta. Kemudian dana desa, ya, dana desa pun ikut dipangkas, yaitu sebesar 2 triliun. Nah, jadi janji-janji Jokowi dan Prabowo di masa kampanye akan meningkatkan dana transfer ke desa, ternyata justru sebaliknya, yang ada adalah pemotongan dana desa. Bukan sedikit-sedikit, itu sebesar 2.000 miliar atau 2 triliun. Nah, kemudian yang membuat heboh munculnya demonstrasi besar-besaran adalah isu hilangnya kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa dan ancaman kenaikan UKT. Nah, ini diketahui dari rapat antara Menteri Pendidikan dan DPR. Menteri Pendidikan mengungkapkan bahwa dari pagu awal sebesar 57 triliun anggaran untuk pendidikan dipangkas sebesar 14 triliun, sehingga dana pendidikan hanya tinggal 43 triliun. Nah, jadi hal-hal inilah yang kemudian mendasari mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi. Lalu pertanyaannya, kenapa mahasiswa sampai menyasar program Prabowo, yaitu makan siang, makan bergizi gratis? Nah, ini karena pernyataan dari juru bicara istana sendiri yang mengatakan bahwa dari 306 triliun pemangkasan anggaran, 100 triliun diantaranya akan dipakai untuk makan bergizi gratis. Nah, jadi bagi mahasiswa pemahamannya adalah
ada 600 orang mahasiswa yang terancam akan dipangkas atau tidak akan menerima beasiswa, dan kemudian akan ada ancaman kenaikan UKT. Semuanya ini adalah imbas daripada pemangkasan anggaran untuk mendanai makan bergizi gratis. Di Papua, mereka juga mempunyai pemahaman yang sama. Ada sekitar 500 miliar dana otonomi khusus yang dipangkas oleh pemerintah, sehingga anak-anak di Papua terancam tidak akan bisa didanai dari dana otonomi khusus itu. Nah, sehingga bagi mereka lebih memilih program pendidikan gratis dibanding hanya sekedar makan bergizi gratis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, program makan bergizi gratis ini juga mengundang kontroversi di masyarakat. Bahwa menurut data dari Kementerian Pendidikan, ada sekitar 53 juta anak di seluruh Indonesia yang berusia SD sampai SLTA. Tetapi faktanya sampai saat ini, dari dana 71 triliun yang dianggarkan oleh pemerintah itu hanya menjangkau 1 juta anak. Artinya masih ada 52 juta anak dari Sabang sampai Merauke yang belum merasakan atau belum menikmati yang namanya makan bergizi gratis. Nah, tentu saja program-program seperti ini yang hanya dilaksanakan di daerah-daerah tertentu kemudian mendatangkan rasa cemburu bagi daerah lain. Seolah-olah bahwa ada daerah-daerah tertentu yang dianaemaskan dan ada yang diabaikan. Ya, itu dari segi efisiensi anggaran. Kemudian hal lain yang juga ditentang atau dikritisi oleh adik-adik mahasiswa, yaitu tentang kebijakan pemerintahan Prabowo yang dianggap tidak konsisten. Kebijakan-kebijakan itu seolah-olah diluncurkan ke masyarakat sebagai apa yang disebut dengan upaya tes ombak. Contoh seperti misalnya kenaikan pajak PPN 12%. Pemerintah mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka akan menaikkan pajak PPN 12% pada akhir Desember tahun 2024. Tetapi ternyata kebijakan itu mendapatkan penolakan. Terjadi reaksi protes di mana-mana, khususnya di media-media sosial. Lalu pada awal Januari, pemerintah menarik kebijakan itu kembali, menetapkan bahwa hanya barang-barang mewah yang akan dikenakan pajak PPN sebesar 12%. Pada tanggal 1 Februari 2025, pemerintah melalui Menteri Bahlil Lahadalia mengumumkan menarik gas LPG 3 kg dari pengecer. Masyarakat kebingungan, khususnya mereka berada di daerah-daerah dengan pangkalan gas LPG yang sangat jauh. Ada setidaknya dua orang yang menjadi korban dari kebijakan ini. Ada seorang nenek yang harus meninggal karena keletihan mencari gas 3 kg. Dan ada seorang ayah yang harus meninggal ditabrak truk ketika berebut gas 3 kg. Setelah terjadi penolakan, baru kemudian kebijakan itu ditarik. Sama dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, atau pemangkasan anggaran. Setelah terjadi gejolak, maka pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran di semua kementerian akhirnya ditarik kembali. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK tenaga-tenaga honorer. Begitu juga dengan beasiswa. Sri Mulyani mengumumkan bahwa seluruh mahasiswa yang sudah terdaftar penerima beasiswa tahun 2025 dipastikan akan kembali menerima beasiswa. Nah, semua ini dilakukan oleh pemerintah setelah terjadi gejolak. Artinya apa? Jika tidak terjadi gejolak, pemerintah akan tetap melaksanakan kebijakan itu. Pemerintah akan tetap menaikkan pajak 12% dan pemerintah tetap akan menarik gas LPG dari pengecer. Pemerintah akan memutuskan beasiswa bagi 600.000 mahasiswa penerima beasiswa tahun 2025. Dampak yang lebih mengerikan, biaya kuliah, biaya UKT di kampus-kampus itu akan dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Karena biaya operasional mereka telah dipangkas, dipotong dengan menggunakan payung hukum Inpres nomor 1 tahun 2025. Dan semua ini dibatalkan karena adanya gejolak. Puncaknya adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi mereka para mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi menolak adanya pemotongan hubungan kerja atas tenaga honorer
di berbagai Indonesia dari Sabang sampai Merauke diperkirakan ada sekitar 80.000 kepala keluarga, ibu rumah tangga, ibu-ibu atau pemuda yang akan di PHK, kehilangan mata pencahariannya. Seorang ibu di Maluku, penyiar RRI yang terancam di PHK, dengan berlinang air mata memohon kepada Prabowo untuk menarik kembali kebijakan pemangkasan anggaran. Ibu ini bercerita, pada awalnya dia bangga dengan program makan siang bergizi atau makan bergizi gratis. Ibu ini bercerita bahwa dengan adanya program ini, maka dia tidak harus repot-repot lagi menyediakan sarapan pagi buat anaknya, dan itu sangat membantu bagi keluarga-keluarga sederhana seperti ibu itu. Tetapi kemudian ibu ini di dalam videonya berkata, apalah artinya anak kami makan atau sarapan bergizi gratis di sekolah, tetapi sepulang dari sekolah mereka harus menangis karena kelaparan. Ibu atau ayah mereka sudah tidak bisa menyediakan lagi makan siang, bahkan makan malam, karena mereka telah kehilangan pekerjaan. Ada nelayan-nelayan, ada petani yang tidak mungkin akan mendapatkan bantuan lagi, bantuan seperti hand traktor, bantuan seperti mesin perontok dan lain sebagainya. Karena jelas seperti yang kita baca di dalam pemangkasan anggaran tadi, biaya pengadaan peralatan mesin dipotong atau dipangkas, ditiadakan di semua kementerian. Jadi sekali lagi mahasiswa ini melakukan kritik untuk kepentingan kalian semua, kepentingan ibu, kepentingan ayah, kepentingan kampung, dan bahkan untuk kepentingan negara secara nasional. Di sisi lain ada kebijakan yang juga diprotes oleh mahasiswa, yaitu revisi undang-undang. Ada beberapa revisi undang-undang seperti revisi undang-undang kepolisian, TNI, kejaksaan, dan yang paling penting adalah revisi undang-undang Minerba. Undang-undang Minerba ini direncanakan akan memberikan konsesi atau izin usaha tambang kepada perguruan tinggi negeri. Bagi mahasiswa, pemberian izin tambang bagi perguruan tinggi negeri ini tidak lebih daripada upaya untuk membungkam sikap kritis daripada pihak kampus. Bukan tidak mungkin jika kampus sudah mengelola tambang, ini akan menjadi senjata bagi pemerintah. Bahwa jika kemudian mereka coba-coba mengkritisi pemerintah, izin tambangnya bisa dicabut. Dan ini yang tidak diinginkan oleh mahasiswa, jika kemudian pemerintah itu menjadi sikap otoriter, tidak bisa dikritik dan tidak ada lagi pengkritik, karena semua sudah dibayari atau sudah mendapatkan kompensasi. Nah, apakah kalian masih berharap kepada anggota DPR yang notabene adalah wakil rakyat? Anggota DPR adalah orang-orang partai. Mereka bekerja bukan berdasarkan kepada kepentingan rakyat yang mereka wakili. Anggota DPR bekerja berdasarkan kepentingan partai politik. Ketika partai politik menetapkan satu kebijakan, maka wajib hukumnya bagi semua anggota DPR untuk menerima. Apabila ada salah satu dari anggota DPR yang menolak kebijakan partai, maka mereka dipastikan akan dipecat. Dan itu sesuai dengan kebijakan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Di anggota DPR bukan bekerja untuk rakyat. Anggota DPR bekerja untuk partai. Ada 80% lebih anggota DPR yang tergabung di dalam partai-partai pengusung Prabowo Gibran. Dan itu berarti bahwa semua kebijakan apapun yang ditetapkan oleh Prabowo Gibran itu didukung oleh partai politik. Seburuk apapun, sejahat apapun, wajib hukumnya untuk didukung oleh partai pengusung. Dan itu berarti bahwa itu juga wajib hukumnya untuk didukung oleh 80% lebih anggota DPR. Jadi setelah mendengar pemaparan ini, apakah kalian masih berharap kepada anggota DPR?